datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Berusahalah untuk menjadi ahlul Quran, atau minimal sekedar membacanya. Lebih baik lagi baca sambil merenungkan artinya, maknanya. Baca sambil berusaha memahami isinya dengan kitab tafsir atau penjelasan para ulama. Yang lebih baik lagi kita berusaha menghafalnya dan mengulang-ulangnya dalam keseharian. Dalam salat-salat sunnah, dalam salat tahajud, dalam salat duha. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah semakin Allah muliakan hidup kita di dunia dan di akhirat. Itu jaminan dari Allah. Asalkan niat kita lurus lillahi ta'ala. Nah, pertanyaannya, kita hari ini sedekat apa dengan Quran? Gimana cara mengukur kedekatan kita dengan Quran? Maka kita bisa mengetahuinya dengan parameter iman. Kita hari ini sedekat apa dengan Quran? Begitulah kualitas iman kita. Bagaimana kualitas amal soleh seseorang? Itu terlihat, tercermin dari kualitas imannya. Iman dan amal soleh itu berbanding lurus. Makanya kenapa di banyak ayat dalam Al-Quran Allah sering menyandingkan Innalladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Iman, amal soleh itu sepaket. Kita sering mendengar kaidah, apa itu iman? Al-iman, iman itu adalah membenarkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Maka iman itu pasti menggerakkan. Kalau hari ini kita melihat seseorang yang berinteraksi dengan Quran siang dan malam, itu imannya yang menggerakkannya. Kalau kita lihat ada seseorang yang belum azan berkumandang, sudah standby untuk sholat berjamaah, udah nunggu di shaf pertama, maka itu adalah cermin dari keimanan seseorang. Sebagaimana firman Allah di Quran surah Al-Anfal ayat 2, Allah berfirman, Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yaitu mereka yang bila disebutkan nama Allah, gemetarlah hati mereka. Nah, kita bisa ngecek nih kualitas iman kita hari ini. Kira-kira kita kalau dengar nama Allah, sudahkah nama itu menggetarkan hati kita? Atau jangan-jangan ada nama-nama lain nih yang menggetarkan hati kita? Nah, nih buat anak-anak muda nih. Kapan nama Allah menggetarkan hati kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira kita akan segera menyambut panggilan Allah untuk sholat enggak? Tanggung, masih sibuk, ini kerjaan dikit lagi beres, nantilah. Ini terutama buat bapak-bapak, buat para ayah, buat anak-anak muda nih yang cowok-cowok. Karena sholat berjamaah, saya yakin kalau nggak ada uzur syar'i, hukumnya wajib. Katakanlah kita mengambil pendapat yang sunnah muakkad hari ini. Tapi kalau kita melihat keseharian Rasulullah, itu hampir tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Gitu. Ketika tidak dalam keadaan punya uzur. Misalnya ada urusan muamalah mendesak, atau lagi safar, statusnya sebagai musafir, bahkan ada keringanan dari Allah, boleh jama' menggabungkan sholat atau meringkas sholat dengan qasar. Tapi kalau dalam keadaan biasa, kita mendengar azan, apakah kita ke masjid? Nah, Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, kecuali sedang perjalanan atau dalam keadaan sakit. Atau ada uzur yang sangat mendesak, urusan muamalah, mendamaikan dua kaum yang bertikai. Selebihnya sholat berjamaah di masjid. Maka kita bisa melihat ukuran keimanan kita hari ini dari
Bagaimana kita menyambut panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang beriman tuh hatinya getar. Udah, keep dulu. Simpan dulu kerjaannya, segera berwudu untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid. Kalau bisa takbir ula tanpa masbuk di belakang imam, kejar shaf pertama. Itu kalau imannya kuat. Jadi kadang-kadang memang iman kita lemah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Maka kata sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu, kalau iman kita lagi tinggi, maksimalkan amal-amal yang sunnah. Kalau iman kita lagi turun, cukupkan dengan yang wajib. Nah, soalnya kalau kita iman lagi tinggi, amal sunnah pun terasa ringan. Kalau iman lagi lemah, yang wajib aja kerasa berat. Nah, jadi itu tips dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian di kalimat berikutnya, di ayat kedua dari surah Al-Anfal, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah iman mereka. Orang-orang yang beriman itu dengerin lantunan Al-Quran, imannya bertambah. Kita gimana hari ini kalau dengar lantunan Al-Quran? Nambah nggak iman kita atau selewat aja gitu? Hari ini ada tarhim, sebelum azan berkumandang diputarkan lantunan Al-Quran di masjid-masjid kita, di musola-musola kita. Apakah kita selewat gitu aja? Padahal Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran maka simaklah dan diamlah agar kalian mendapat rahmat. Harus kita dengerin bacaan Quran. Nah, ketika kita mendengarkan Quran, iman kita nambah nggak? Kalau biasa-biasa aja, berarti ya begitulah level iman kita. Atau mungkin kita salah fokus, salfok kalau kata anak-anak muda. Masya Allah, bagus banget suara qarinya. Masya Allah. Gitu. Yang kita fokuskan ke yang lain-lain gitu, bukan ke ayat Qurannya, tapi mungkin ke qarinya atau mungkin ke iramanya. Ya nggak ada yang salah dengan itu, tapi itulah kualitas iman kita hari ini. Harusnya tiap kali kita dengerin Al-Quran iman kita bertambah. Cuma gimana caranya iman kita bertambah kalau kita nggak memahami ayat-ayat yang sedang kita dengar itu. Wa idza tuliyat, bukan wa idza quri'at. Apa bedanya qara'a dengan tala? Nah, itulah bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian berakal. Jadi bahasa Arab ini adalah bahasa pilihan Allah di muka bumi. Bahasa yang menjadi bahasa Al-Quran, bahasa pengantar nanti di akhirat. Maka siapa yang mempelajari Al-Quran, siapa yang mempelajari bahasa Arab akan cerdas. Seperti firman Allah tadi, kami turunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian berakal. Jadi betapa bahasa yang Allah pilih ini, terutama bahasa Al-Quran ya. Setiap kata, setiap ayat dari Al-Quran itu ada mu'jizat yang luar biasa. Tidak sembarangan Allah memilih huruf, satu huruf sekalipun dalam Quran. Itu ada makna, ada tadabbur, ada hikmah, ada pelajaran yang luar biasa. Ketika wahyu surah pertama turun, Allah memerintahkan nabinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Untuk menciptakan engkau aja mudah bagi Allah, apalagi membuatmu sekedar bisa membaca. Perintah pertama itu adalah Iqra, bacalah, pokoknya bisa membaca. Yang dibaca apa? Firman Allah yang ada di dalam hati Nabi, bukan sekedar teks yang nanti dikembangkan, membaca teks, membaca alam semesta, penelitian dan lain sebagainya. Wasilah ilmu, Iqra, baca. Pokoknya bisa baca aja dulu. Itulah qiraah, qara'a. Tapi kalau tala, tilawah, itu bukan sekedar baca. Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, perintah untuk membaca Quran bukan lagi iqra, tapi utlu. Asal katanya tala, utlu. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Bacalah
apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dari Al-Quran, dari sisi Tuhanmu. Utlu tilawatil Quran. Maknanya membaca dengan berusaha memahami makna ayat yang sedang dilantunkan itu agar bisa diamalkan dalam kehidupan. Itulah tilawah. Baca, pahami untuk diamalkan. Itu tilawah. Kalau hari ini kita sekedar baca, mengkhatamkan Quran, itu qiraah. Kita nggak ngerti apa yang dibaca, itu qiraah. Tapi jangan khawatir, qiraah pun rahmat Allah turun, berkah Allah turun. Setiap huruf satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 pahala. Bahkan ketika kita masih belajar, masih terbata-bata, ajron kata Nabi, pahalanya 2 kali lipat. Itu qiraah. Akan tetapi ketika kita sempurnakan dengan tilawah, baca, pahami makna, agar kita bisa mengamalkannya, pahalanya jauh lebih besar. Itulah yang Allah inginkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab Al-Quran ini kami turunkan bersama dengan keberkahan untuk ditadabburi ayat-ayatnya, untuk dipahami ayat-ayatnya, untuk direnungi ayat-ayatnya. Itulah tadabbur. Tilawah itu punya pesan tadabbur di dalamnya agar kita memahami ayat Quran untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan. Nah, mulai sekarang selain kita punya target untuk mengkhatamkan Al-Quran, coba berusahalah untuk mengkhatamkan Quran plus dengan artinya, plus dengan terjemahnya. Karena di banyak kesempatan saya nanya, banyak sekali yang belum pernah khatam Quran berikut dengan artinya. Kalau khatam Quran itu sering, apalagi di bulan Ramadan. Khatam sekali, 2 kali. Tapi pernah nggak kita khatam Quran sama artinya? Itu banyak yang masih belum. Ketika saya tanya ya, maka mulai sekarang coba biasakan baca Quran, baca artinya. Bikin target, nggak usah banyak-banyak. Amal yang kecil, sederhana, tapi rutin dilakukan itu lebih disenangi oleh Allah daripada amal yang besar, luar biasa, tapi jarang dilakukan, sesekali. Maka coba diagendakan sehari minimal 1/4 juz, 2 lembar setengah, atau 5 halaman. Ngaji, baca artinya. Lebih bagus lagi baca tafsir. Tapi minimal terjemahlah dulu. Agar pesan-pesan Al-Quran minimal pernah sampai ke diri kita. Pernah sampai ke hati kita. Boleh insya Allah? Ya, mulai hari ini ya, mulai besok. 1 hari 1/4 juz saja, 2 lembar setengah, 5 halaman. Baca Quran, baca artinya. Itu insya Allah 4 bulan udah khatam. Ramadan nanti khatam, targetkan begitu ya. Berarti harus ditingkatin lagi, mungkin sehari setengah juz atau sehari 4 lembar. Silakan, itu bikin target masing-masing. Jadi level interaksi dengan Al-Quran yang pertama qiraatil Quran, yang kedua tilawatil Quran yang sedang saya bahas barusan, dan yang ketiga ada yang lebih baik dari 2 itu apa? Tahfizul Quran, menjaga Al-Quran. Dengan apa? Dengan menghafal dan mengulang-ulangnya. Itulah tahfizul Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Sadaqallah. Allah yang turunkan Quran, Allah yang jaga Quran. Di ayat ini Allah memilih dhamir nahnu, kami yang turunkan Quran dan kami yang menjaganya. Allah memuliakan malaikat Jibril, Allah memuliakan hamba-hambanya yang menghafal dan menjaga Al-Quran. Makanya Allah sebut kami. Allah gak butuh makhluknya. Allah sekali lagi menjaga Quran dengan kita atau tanpa kita. Enggak kita hafal Quran, Allah pilih hambanya yang lain yang akan menjaga firman-Nya yang mulia. Di ayat ini Allah menyebut Al-Quran dengan az-zikra, sesuatu yang dipelajari, sesuatu yang diulang-ulang. Karena Quran itu terjaga dengan pengulangan. Maka tidak disebut hafiz Quran kalau seseorang itu hanya sekedar menghafal tapi malas untuk mengulang-ulangnya, malas untuk murajaah. Harus sepaket menghafal dan murajaah. Menghafal Quran mungkin hukumnya fardu kifayah.
tapi mengulang hafalan Al-Quran yang sudah dihafal hukumnya fardu ain menurut sebagian ulama. Maka semangat menghafal harus dibarengi dengan semangat mengulang-ulang. Kenapa tahfizul Quran ini paling istimewa? Fadilahnya luar biasa, pahalanya luar biasa. Kata Nabi dalam sebuah hadis, kelak di akhirat yang capek hafal Quran itu anak, yang lelah dalam murajaah itu anak, tapi yang mendapatkan kemuliaan mahkota cahaya itu orang tua. Itulah istimewanya Al-Quran. Punya anak yang ahlul Quran, orang tuanya ikut dimuliakan di akhirat. Maka ayah bunda, kalau hari ini kita mungkin belum hafal Quran, jangan sampai anak kita juga nggak hafal Quran, cucu kita nggak ada yang hafal Quran. Jangan sampai seperti itu. Milikilah minimal ada satu anggota keluarga di dalam rumah kita yang jadi ahlul Quran. Karena ini adalah investasi dunia akhirat. Jadi ahlul Quran dulu sebelum jadi apapun. Nanti perkara dia mau jadi dokter, mau jadi insinyur, jadi arsitek, jadi ahlul Quran dulu. Jadi hafiz Quran yang dokter, hafiz Quran yang arsitek, hafiz Quran yang pengusaha, hafiz Quran yang lawyer, pengacara dan lain sebagainya. Quran dulu, karena Quran ini berkah. Orang yang hidup dekat dengan Quran, maka insya Allah kehidupannya itu berkah. Berkah itu bukan berarti banyak. Misalnya kalau dikasih harta yang banyak, bukan. Berkah itu banyaknya tidak membahayakan, sedikitnya mencukupkan. Nah itu tenang kita, bahagia kalau hidupnya kalau berkah. Kalau hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari 3 level interaksi dengan Quran, ada di level mana kita? Qiraatul Quran baru sekedar membaca, tilawatil Quran membaca, memahami agar bisa mengamalkan, atau tahfidzul Quran udah di level kita berusaha menjaga Quran dengan menghafal dan mengulang-ulangnya. Jawabannya ada di kita masing-masing. Jangan sampai dari 3 level ini satu pun kita nggak ada. Karena kita belum bisa ngaji, belum bisa baca Quran. La haula wala quwata illa billah. Tapi nggak ada kata terlambat ya. Nggak ada kata terlambat untuk belajar. Semangat terus untuk belajar. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk jadi ahlul Quran. Allah berkahi bumi Riau Pekanbaru ini. Allah berkahi Indonesia. Dan ketika setiap rumah kaum muslimin di dunia ini terisi dengan ahlul Quran, ada yang paham Quran, banyak ahli ilmu, maka di saat itulah nanti Islam akan kembali bangkit berjaya di muka bumi. Dan itu pasti terjadi karena sudah disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis sahihnya, fase-fase zaman dari 5 kita sudah ada di fase keempat. Sebelum kiamat Islam akan menang kembali, akan jaya kembali, akan memimpin bumi kembali. Nah ketika momentum itu tiba, pastikan kita menjadi pemain di dalamnya, bukan hanya penonton. Ketika kita berusaha menjadikan diri kita ahlul Quran, keluarga kita ahlul Quran, masyarakat yang ahlul Quran, dan kelak nanti negara, pemerintahan, kekuasaan yang mengamalkan isi Al-Quran, menegakkan syariat Allah di muka bumi, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan tausiah singkat di siang hari ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar dari Allah, yang keliru dari kebodohan saya, semoga Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah tunjuki kita semua kepada pemahaman yang paling dekat dengan kebenaran. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا بالإيمان
وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.